Selamat pagi siswa kami, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu J. Pardosi pada pembelajaran IPA Fisika. Materi kita pada pagi hari ini adalah hukum Newton. Hukum Newton dibagi 3, yaitu hukum 1 Newton disebut sebagai hukum kelembaman, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton disebut sebagai hukum aksi dan reaksi. Hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Bunyi hukum 1 Newton. Apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, atau suatu benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selagi tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum 1 Newton berlaku untuk benda yang diam, benda yang bergerak lurus beraturan. Apabila ada sebuah benda diletakkan di atas sebuah bidang, maka benda tersebut akan ditarik oleh gaya gravitasi yang mengarah ke pusat bumi, yaitu sebesar M dikalikan dengan G. Kemudian, bidang tersebut akan memberikan dorongan kepada si benda yang kita sebut dengan gaya normal. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaman, yang artinya kecenderungan benda mempertahankan posisinya. Di sini ada 2 buah batu. Batu yang pertama, batu yang memiliki massa yang sangat besar, dan batu yang kedua memiliki massa yang lebih kecil. Ketika batu pertama kita dorong, maka batu pertama tidak bergerak. Dia tetap berada di posisinya semula. Sementara batu yang kedua, ketika kita dorong, dia akan bergerak. Mengapa batu kedua itu bisa bergerak sementara batu pertama tidak bergerak? Dikarenakan massa dari si batu pertama besar, sementara massa batu kedua lebih kecil. Dan ketika didorong dengan gaya yang sama, maka batu pertama tidak bergerak karena dia akan mempertahankan posisinya. Itulah yang disebut dengan kelembaman. Persamaan pada hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Dengan F sama dengan gaya, satunya adalah Newton. Contoh pada hukum 1 Newton. Jika sebelumnya ada sebuah benda yang bergerak, kemudian kita memberikan gaya terhadap benda yang bergerak tersebut, misalnya kita kasih penghalang seperti ini, maka benda yang bergerak tersebut akan terpengaruh oleh gaya yang kita berikan, sehingga dia akan mengalami perubahan. Contoh yang kedua, jika mobil merem mendadak, maka penumpang di dalam mobil itu condong ke depan, tetapi dia tetap berada di posisinya. Ini dia penumpang yang condong ke depan ketika mobil mengerem. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Berlaku untuk benda yang bergerak dan memiliki percepatan. Persamaan pada hukum 2 Newton, A sama dengan F per M. Dengan A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan M sama dengan massa, satuannya kilogram. Ini adalah contoh benda yang bergerak. Ada sebuah balok. Balok tersebut ditarik oleh sebuah gaya dengan gaya F. Maka ketika ditarik dengan gaya F, benda tersebut bergerak. Ini adalah contoh benda yang bergerak, dan tentunya benda yang bergerak tersebut memiliki
percepatan. Baik, di sini kita akan mengulas hubungan antara massa dan percepatan. Di sini ada dua buah benda atau batu. Benda pertama itu memiliki massa yang besar. Kemudian benda yang kedua memiliki massa yang kecil. Oke. Ketika benda yang pertama ditarik oleh gaya F, kita sebut dia F1, dan benda yang kedua ditarik oleh gaya, kita sebut dia dengan gaya yang kedua, F2, dengan catatan F1 sama besarnya dengan F2. Maka secara logika, kira-kira yang mengalami pergerakan yang lebih cepat benda yang mana? Yang pertamakah atau benda yang kedua? Tentu, yang mengalami percepatan yang lebih besar itu adalah benda yang kedua. Kenapa? Karena ditarik dengan gaya dan massanya kecil. Maka di sini A-nya akan besar. Sementara di benda pertama akan memiliki A yang kecil. Oke, di sini bisa kita lihat apabila M-nya besar, maka A-nya kecil. Apabila M-nya kecil, maka A-nya besar. Itulah yang dinamakan dengan berbanding terbalik. Dari persamaan bisa kita lihat, nah ini ya, ini tadi M-nya besar, maka A-nya kecil. Oke, ini yang dinamakan tadi dengan apa? Dengan berbanding terbalik. Oke. Baik, di sini kita akan mengulas hubungan antara gaya dan percepatan. Di sini ada dua buah benda. Kita sebut dia benda yang pertama, yaitu memiliki massa M, kemudian benda yang kedua adalah M2. Benda pertama ditarik oleh gaya sebesar F. Kemudian kita sebut ini F1, kemudian benda yang kedua ditarik juga dengan gaya sebesar F2. Di sini yang sama bukan lagi si F, tetapi M. M1 sama dengan M2. Dan di sini F1 lebih besar dari F2. Kalau F1 lebih besar dibandingkan dengan F2, maka kira-kira benda yang mengalami percepatan yang lebih besar yang mana? Dengan catatan M1 dengan M2 sama. Baik, secara logika, maka benda pertama ini akan mengalami percepatan yang lebih besar. Sementara di benda kedua mengalami percepatan yang bagaimana tadi? Percepatan yang kecil. Oke, di sini bisa kita lihat F-nya tadi besar, A-nya besar. Maka inilah yang dikatakan berbanding lurus. Nah, kita lihat di sini F-nya tadi besar. Ini ya. A-nya juga besar. Inilah yang dinamakan berbanding lurus. Berbanding lurus disebut juga dengan sebanding ya. Hukum 3 Newton atau hukum aksi dan reaksi. Bunyi hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Persamaan pada hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Kira-kira seperti apa maksud dari aksi sama dengan min reaksi itu? Kita perhatikan slide berikut. Di sini ada sebuah bola. Bola ini nanti akan kita lemparkan ke dinding. Ini dindingnya. Maka apa yang terjadi kira-kira?
otomatis bola tersebut akan dipantulkan oleh si dinding. Oke, kita coba ya. Ini dia menuju si pemantul atau dinding, maka bola akan dipantulkan. Kira-kira seperti apa ya? Ini dia bola tersebut ketika menuju si dinding, maka inilah yang disebut dengan gaya aksi. Kemudian ketika mengenai pemantul, maka pemantul itu akan memantulkan bola. Inilah yang disebut dengan F reaksi. Ya. Jadi besar gaya aksi, F aksi, sama dengan F reaksi. Tetapi arahnya berbeda, maka di sini kita kasih tanda minus. Kenapa tanda minus? Aksinya ke kanan, reaksinya ke kiri. Begitu ya. Oke. Di sini ada contoh soal yang akan kita kerjakan. Sebuah benda bermassa 0,5 kg. Benda tersebut ditarik dengan gaya 2,5 Newton. Tentukanlah percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Baik, di sini akan kita coba kerjakan soalnya bersama-sama. Sebelumnya kita buat dulu diketahui ya. Kita buat di sini diketahui. Apa yang diketahui dalam soal? Ini ada ya 0,5. Apa ini 0,5? Massa. Kita buat M sama dengan 0,5 kilogram. Ada lagi yang diketahui? Ada. Ini 2,5 apa ya? Kita lihat gaya. Simbol dari gaya apa? F. F sama dengan 2,5 Newton. Baik. Di sini kita lihat, tentukanlah percepatan. Yang ditanya adalah percepatan. Baik. Adik-adik, di sini kita harus tahu mengenali soalnya. Di sini ada yang disebut dengan percepatan. Tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kalau percepatan itu dimiliki oleh siapa? Hukum 1, hukum 2, atau hukum 3? Oke, hukum 2 Newton. Baik, langsung kita tuliskan di sini apa persamaan pada hukum 2 Newton? Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Itu ya. Kalau yang ditanya gimana? Ya udah tinggal putar. A sama dengan sigma F per M. Oke, berapa nilai F-nya? F-nya sama dengan 2,5. Satuannya apa? Newton per M. M-nya berapa? 0,5 ya. 0,5 kilogram. Oke, kita bagikan 2,5 per 0,5 berapa itu? 25 bagi 5. Berarti 5 ya. 5 satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Oke, begitu dia perhitungan dari soal. Bagaimana adik-adik? Udah bisa dimengerti? Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini dan semoga dimengerti dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih.